Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini membahas mengenai pesan yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang meminta jajarannya untuk solid di tengah adanya kelompok-kelompok yang berupaya mengganggu kewenangan institusi Polri. Bang Nasir Jamil, kalau kemudian revisi ini didorong untuk menjadi prioritas di tahun 2025, revisi mengenai pengurangan lah ya kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Memang urgensinya apa sih Bang? Apakah memang kebutuhan yang kemudian mengharuskan revisi itu dilakukan atau ada faktor lain yang melatar belakangi? Ya, sebenarnya perubahan ini kan mengikuti perkembangan dan dinamika hukum yang ada di dalam negeri, ya, dan juga ingin kemudian menselaraskan dengan hukum pidana kita yang sudah kita selesaikan. Jadi seperti saya katakan di awal tadi, ini adalah bahagian untuk mengisi kebangkitan hukum nasional kita gitu. Nah, karenanya tidak ada dalam benak kami, ya termasuk saya, terkait dengan mengurangi penyidikan yang hari ini menjadi kewenangan kepolisian. Justru memang dalam revisi hukum acara pidana ini kita akan mengatur norma dan juga aparatur pelaksana, terutama kualifikasi penyidik dalam tugas dan kewenangannya dalam penyidikan. Jadi ada kualifikasi penyidik dan kualifikasi ini dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan begitu. Jadi isu bahwa akan berkurangnya kewenangan penyidikan menurut saya itu tidak benar isu tersebut, karena kami baru saja akan mengagendakan pertemuan atau mengundang para pakar hukum pidana untuk mengkonfirmasi beberapa hal dengan isu-isu yang hari ini. Dan perubahan ini juga sebenarnya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi ya terkait dengan criminal justice system kita selama ini. Oke, Bang, tapi begini loh, kalau kemudian ada isu reposisi juga yang disampaikan oleh Kapolri ya, meskipun dianggap ini tidak serius, tapi apakah mengarah sampai ke sana, Bang? Ini yang cukup mengganggu Kapolri nampaknya. Tidak akan mengarah ke sana, ya, tidak akan mengarah ke sana karena seperti yang katakan tadi bahwa hukum acara pidana itu lebih ingin menerangi ya jalannya hukum peradilan pidana kita, ya, mulai dari jadi intinya sebenarnya revisi ini juga ingin melindungi hak asasi manusia tersangka, ya, jadi kita juga harus memberikan perlindungan melindungi hak asasi tersangka dalam proses peradilan pidana kita, mulai dia ditangkap, mulai dia ditahan, ya, sampai dia diadili di depan majelis hakim begitu. Sehingga kemudian hukum acara pidana ini benar-benar memberikan cermin bahwa negara kita ini adalah negara hukum itu menjadi panglima, ya. Jadi beberapa persoalan terkait dengan profesionalitas penyidik ke depan itu memang harus benar-benar mendapat perhatian dari DPR dan pemerintah. Oke, Pak Roni, ini hukum acara pidana yang nampaknya masih akan dikaji ulang, nanti ada revisi di beberapa poinnya. Padahal hukum acara pidana ini tentunya menjadi acuan bagi Polri selama ini juga bekerja. Ini cukup berpengaruh tidak Pak nanti kemudian di depan? Ya, kita tahu bahwa hukum acara pidana kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Itu kan sudah cukup lama ya. Ada hal yang berkembang terutama dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Ada beberapa rumusan yang mungkin perlu menyesuaikan dengan rencananya akan dilaksanakannya KUHP yang baru. Nah, dengan adanya beberapa kewenangan penyidikan yang diemban oleh penyidik pegawai negeri sipil tertentu karena dia sifatnya khusus, mungkin saja itu akan dipertegas di dalam KUHP yang baru. Tapi kalau ada keinginan untuk mengembalikan lagi KUHP ini seperti zaman HIR, saya kira ini kan sudah setback ya. Saya kira menjadi kurang baik. Dengan adanya pembagian kewenangan penyidik, ya itu ada penyidik Polri dan juga ada PPNS, penyidik pegawai negeri sipil tertentu ya, sesuai dengan undang-undang yang diberikan kepadanya kewenangan untuk menyidik. Kemudian ada penuntut umum yang diemban oleh jaksa.
kemudian ada hakim yang nantinya memeriksa di sidang pengadilan, ada juga lembaga pemasyarakatan yang mengampu tugas melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, saya kira untuk melengkapi hal-hal yang sesuai seperti Pak Nazir tadi sampaikan, menyesuaikan dengan kebutuhan yang saat ini berkembang, terutama saya baru dengar tadi masih ada perbedaan antara bagaimana KUHP ini kan dia due proses ya, mendapatkan dulu bukti, baru bisa kita menetapkan bahwa seseorang itu bisa menjadi tersangka, ya, due process of law, ya. Nah itu kan dia induktif, ya. Sedangkan ada juga yang berpikir berbeda, crime control model. Crime control model ini biasanya orang intel yang punya, dia deduktif. Dia sudah menganggap seseorang itu bersalah, kemudian dia lengkapi bukti-bukti. Nah ini tidak dianut di dalam KUHP sebenarnya. KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 ya. Nah, jangan sampai hal ini kemudian mengganggu proses penyidikan, karena kalau dia berpikir deduktif itu bisa salah. Ya, jadi ditangkap dulu orangnya baru dilengkapi alat bukti itu yang minimal 2 alat bukti, ini kan nggak pas. Bisa saja kita menganggap seseorang itu bersalah berdasarkan intuisi. Intuisi para penegak hukum yang sudah puluhan tahun ya menangani kasus, itu dia punya intuisi. Tapi intuisi itu untuk melengkapi agar dia lebih gampang mencari alat bukti dan dia bisa mengenali orang ini menghindar, kan gitu. Baik, Pak Roni. Ya. Pak Yusuf, artinya begini, kan berarti sudah tahu betul, sudah disadari betul mengenai kualifikasi penyidik itu harus bekerja dengan acuan seperti apa, panduannya seperti apa, kompetensi yang dimiliki seperti apa. Ini kok kemudian juga menjadi prioritas di DPR untuk kemudian direvisi, dipikirkan ulang. Pak Yusuf gimana melihatnya? Ya itu tadi, tadi sudah mengarah kita sebenarnya apa yang dimaksud pemikiran-pemikiran yang mengganggu kewenangan Polri itu salah satu hal yang sangat penting mendapat perhatian kita ya soal kewenangan penyidik, ya, penyidikan. Nah, tentu kami Kompolnas kan selain daripada berfungsi sebagai pengawas, kita kan memberikan usulan arah kebijakan kepada Pak Presiden. Soal pemikiran-pemikiran ingin melakukan perubahan terhadap penyidik, kaitannya dengan kewenangan penyidik yang dimiliki oleh Polri, yang itu ingin melakukan perubahan di dalam KUHP, memang kita sudah mengumpulkan informasi dan data-data kaitannya dengan pemikiran-pemikiran yang ingin dilakukan usulan perubahan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Roni, salah satu usulan perubahan itu mencoba ingin mengembalikan sebelum KUHP. Sebelum KUHP itu penyidik tidak dilaksanakan, bukan pada Polri. Nah, ini sudah tidak mungkin ini, karena perubahan kita terus berjalan, situasi dan dinamika masyarakat itu sudah tidak lagi seperti dulu. Nah, maka rumusan-rumusan yang telah sempat kami lakukan kajian Kompolnas periode yang lalu, kita pada penguatan konsep dalam sistem ketatanegaraan kita ini kan ada main organ, ada auxiliary agency, ada organ utama, ada organ pendukung. Nah, di dalam konteks organ penyidik, ya kita tetap menempatkan kewenangan penyidik Polri itu sebagai penyidik utama. Dengan penguatan-penguatan ada penyidikan khusus. Nah, ini yang perlu kita lakukan, penyempurnaan-penyempurnaan, tidak berpikir secara dekonstruktif, mengeluarkan itu. Inilah yang ini akan merintangi kewenangan Polri yang sudah diberikan KUHP selama ini apabila itu dilakukan perubahan secara radikal seperti itu, sepertinya itu tidak mungkin. Nah, tidak mungkin yang juga perlu kita lakukan dengan seiring perkembangan pada saat ini, memperkuat dan menyempurnakan penyidik utama dan penyidik pendukung, bagaimana koordinasinya, bagaimana kerjasamanya. Ini perlu dilakukan sinkronisasi, harmonisasi berbagai macam peraturan perundang-undangan ketika nanti betul yang akan dilakukan perubahan KUHP itu, konsep yang kita mau usulkan itu seperti itu. Jadi
Kalau Baik. seperti ini tidak mengganggu dia, tapi memberikan penguatan dan penyempurnaan, Oke. koordinasi dan kerjasama penyidik utama dengan penyidik-penyidik khusus yang setelah ini sudah berjalan. Oke, baik, kita ingin tahu juga pandangan dari DPR. Kalau tadi Kompolnas juga sudah mengusulkan beberapa poin. Sebenarnya yang dibutuhkan penyempurnaan, Bang Nasir Jamil, mungkin tidak mengurangi kewenangan penyidik dari Polri, karena sebenarnya itu adalah penyidik utama ya Polri kalau di hukum acara pidana begitu. Tapi dijawabnya nanti ya, Bang Nasir Jamil. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda.